tanaman lain untuk berbuah, melainkan membutuhkan kondisi optimal agar bisa berbuah lebat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang bisa Anda perhatikan untuk merangsang pembuahan tanaman. 1. Nutrisi esensial untuk pembuahan. Pembuahan adalah proses yang membutuhkan energi besar dari tanaman. Nutrisi yang paling berperan penting dalam pembentukan bunga dan buah adalah fosfor. P. Sangat penting untuk perkembangan bunga, pembentukan buah, dan produksi biji. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan bunga rontok atau tidak terbentuk. Kalium K. Berperan dalam transportasi gula dari daun ke buah, meningkatkan ukuran, rasa, dan kualitas buah. Kalium juga membantu tanaman lebih tahan terhadap stres. Boron B. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, boron sangat vital untuk penyerbukan dan pembentukan buah. Kekurangan boron dapat menyebabkan buah cacat atau gagal terbentuk. Unsur mikro lain, zinc, Zn, molybdenum, Mo, dan kalsium Ca juga berperan dalam proses pembungaan dan pembuahan. Anda bisa mendapatkan nutrisi ini dari pupuk kimia. Pilih pupuk dengan formulasi tinggi fosfor dan kalium, misalnya NPK dengan angka P dan K yang lebih tinggi dari N, seperti tanggal 12 Juni tahun 22 atau KNO3. Pupuk daun juga bisa digunakan untuk penyerapan cepat. Pupuk organik, pupuk kandang kompos, kaya akan nutrisi makro dan mikro, serta meningkatkan kesehatan tanah. POC pupuk organik cair, dari air cucian beras, kaya fosfor dan kalium. Caranya, campurkan 1 liter air cucian beras dengan 1 tutup botol EM4 dan tetes tebu. Fermentasi 1-2 minggu. Gunakan 1 liter POC untuk 5-10 liter air, lalu siramkan pada tanaman. POC dari kulit pisang. Kulit pisang kaya kalium. Rendam potongan kulit pisang dalam air, tambahkan EM4 dan tetes tebu. Fermentasi 7 hari. POC dari krokot dan sabut kelapa. Sabut kelapa mengandung kalium tinggi. Haluskan krokot, campur dengan sabut kelapa yang sudah diuraikan, rendam dalam larutan gula merah, tetes tebu, dan EM4. Fermentasi 2 minggu. 2. Hormon tanaman, zat pengatur tumbuh. Hormon tanaman, ZPT, berperan penting dalam mengatur siklus hidup tanaman, termasuk pembungaan dan pembuahan. Giberellin, GA3, memicu munculnya bunga dan pembungaan serempak. Dapat ditemukan alami pada bawang merah, rebung bambu, ekstrak tomat, jagung muda, dan eceng gondok. Auksin, merangsang pembentukan buah tanpa biji, mengatur pembuahan, dan mencegah gugur buah. Auksin alami banyak terdapat pada cairan biji jagung muda, air seni sapi, umbi bawang merah, ekstrak tauge, ekstrak tomat, dan air kelapa. Sitokinin, berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan tunas. Peringatan, penggunaan ZPT harus sesuai dosis. Dosis tinggi auksin justru bisa menghambat pertumbuhan dan menyebabkan gugur daun. 3. Teknik budidaya. Selain nutrisi dan hormon, beberapa teknik budidaya juga dapat merangsang pembuahan. Pemangkasan. Pemangkasan tunas air, cabang yang tidak produktif, atau cabang yang ternaungi dapat mengalihkan energi tanaman untuk pembungaan dan pembuahan. Stress air. Dry stress. Pada beberapa tanaman buah, seperti mangga atau lengkeng, pemberian stres air, mengurangi penyiraman, dalam periode tertentu dapat memicu pembentukan bunga. Namun, harus hati-hati agar tanaman tidak mati. Perundukan dahan. Pada kelengkeng, teknik perundukan dahan terbukti efektif merangsang pembungaan. Penerangan. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kekurangan cahaya dapat menghambat pembungaan dan pembuahan. Dengan memahami peran nutrisi, hormon, dan teknik budidaya, Anda bisa menciptakan kondisi yang optimal agar tanaman Anda berbuah lebat dan berkualitas.